coba hubungin aja terus, tanyain posisinya ada di mana gitu. Ini apa sih ribet-ribet? Oh, ini. Vano ini membawa banyak teman-temannya ke taman itu, gengs. Apa? Udah berisik lu, lu mau apa lu? Mau ngoyok gua lu? Lu mau ngoyok gue? Udah, lu tenang, lu mau ngapain? Lu dianggap cewek ya? Gua nggak main sama lu cewek. Lu. Biarin aja, Pak. Biar saya ngomong. Udah, Jangan ikutan dia ngomong. Oke. Nah, lu mau lu apa? Gua pengen ngapain? Gua mau hancurin tim lu. Kelihatan, gengs, Vano nih angker banget jadi laki-laki. Tim Kata Keputus bener-bener diancam di sini, gengs. Kenapa kamera ini? Lu juga Biasa aja. ya, lu mau ngacuin tim gua, maksud lu apa datang sini? Tunggu, jangan nunjuk gue. Ya, lu apa? Dia nyuruh lo kesini. Siapa tahu? Handphone. Gue yang nyuruh lo sini. Di sini kita baru mengetahui ternyata yang menghubungi kita untuk ketemuan di taman itu bukan Nesya, tapi Vano. Oke, Ini jadi masih handphone ceweknya lu udah lu ambil? Iya dong. Pengecut banget sih lu. Kan cewek apa cowok? Ini tuh gua. Meskipun banyak kru dari tim Kata Keputus di situ, dia nggak takut sedikit pun. Dan di situ gue langsung narik mundur Komo supaya dia juga nggak emosi dan nggak terjadi pukul-pukulan di sana. Bukan lo sama dia, Mo. Bukan sama dia, Mo. Dan pada saat dia mau pergi meninggalkan tim Kata Keputus di taman itu, salah seorang dari temannya si Vano ini melempari mobil tim Kata Keputus dengan telur busuk. Oke. Ya, ini udah serius, ini masalah serius. Nih anak emang ngeyel dan mencoba untuk bikin masalah sama tim Kata Keputus. Gua udah nggak kuat lagi untuk nahan emosi gua, gengs. Sekarang gini, ini kan udah parah banget nih. Jadi kita sekarang atur strategi gimana caranya supaya kita bisa selesaikan masalah Indonesia. Kita coba atur. Pokoknya kita nanti malam kita kumpul di kafe kita ngobrolin. Kita ke Malaysia aja mending. Cuma maksudnya kita nyamar atau gimana gitu supaya nggak ketahuan sama si Vano. Iya, nyamar juga sih. Nyamar gimana? Benar. Masalahnya dia tahu banget mau nggak mau kita harus atur strategi. Nggak nyamar gimana nih? Gua nggak ngerti maksudnya apa sih? Gimana caranya supaya kita bisa ketemu Indonesia, nggak ketahuan sama si Vano ini. Dan lu nyamar itu lebih aman. Karena kalau lu jadi, ya lu kamu kan dia tahu muka lo. Oke, gua nyamar datang ke rumahnya si Nesya. Iya, lo nyamar aja. Nyamar. Jangan pakai mobil ini lagi deh. Ya, Kita pakai taksi. Akhirnya di sana kita bikin kesepakatan kalau gua nantinya akan menyamar menjadi orang lain untuk bisa datang ke rumahnya Nesya dan ketemu sama Nesya. Gengs, ini gue sama Gigi sekarang udah ada di depan rumahnya Nesya dan gue juga udah nyamar. Jadi ceritanya nantinya gue bakal jadi guru lesnya biar kita bisa ketemu sama si Nesya. Jadi emang tujuan kita untuk nyamar kayak gini biar si Vanonya juga nggak tahu kan kalau kita ini datang untuk ketemu sama si Nesya. Dan di sini juga si Nesya kita dari kemarin nggak bisa ngubungin karena handphonenya udah ada di Vano Ya kan. udah, makanya ini gue taruh di sini aja dulu. Dan di situ gue pun langsung turun dari taksi dengan melakukan penyamaran untuk bisa ketemu dengan Nesya. Halo. Misi, ya ada Nesyanya, Bu? Oh, sama Bapak siapa? Saya dengan Budi, guru lesnya Nesya. Udah janji ketemu sama Nesya. Oh iya. Silakan. Oke. Dan di sini tim agent dari KP juga udah ngejagain daerah sini, ngeliat-liat semoga nggak ada Vano di sini. Siapa ya? Kayaknya saya nggak pernah janjian ada
ngapain? Kamu pulang aja. Sini. Enggak apa-apa. Kita ngobrol aja sini, nggak apa-apa. Jangan takut. Dan pada saat dia sadar itu adalah gua yang datang ke rumahnya dia, Nesya-nya ini langsung ketakutan, gengs. Dia langsung menyuruh gua untuk pergi dari rumahnya dia karena dia takut ketahuan oleh Vano. Kamu nggak usah takut di sini karena kita dari tim Kata Kamu Putus mau udah berusaha banget untuk membantuin kamu masalah kamu sama si Vano ini. Tapi aku takut kamu Iya, banget. kita tahu. Jadi tadi itu kita baru aja ketemu sama si Vano lagi. Oke, tadi kita pikir itu tuh yang hubungin kita itu adalah kamu, tapi ternyata pada saat kita ke situ tahu ternyata Vano sama teman-temannya udah nungguin tim Kata Kamu Putus di situ. Bahkan ada mobil yang tim Kata Kamu Putus juga dilemparin telur sama temannya si Vano. Dan ternyata handphonenya kamu juga udah dipegang sama dia ya. Ya handphoneku di sana. Oke, Nggak gimana? bisa. Sekarang ini ada handphone, ini kamu ambil handphonenya. Makasih ya, Kak. Oke, nantinya kita akan komunikasi pakai handphone itu. Oke, jangan sampai ketahuan sama si Vano kalau kamu pegang handphone itu. Oke, nanti kita akan bakal komunikasi lagi. Ya. Gue pulang supaya minta sama si Nesya dan langsung masuk ke dalam taksi gue lagi. Apa? Udah handphonenya udah gue kasih kok. Pak, langsung jalan aja Pak. Langsung jalan aja dulu Pak. Aman kan? Aman. Dan kita langsung pergi ke salah satu kafe untuk meeting besar tim KP. Dan kita akan melakukan meeting terhadap kasus. Kelemahannya Vano. Gue inget. Waktu yang inget nggak yang pertama kali di kafe itu, dia begitu ditelepon sama neneknya, inget nggak emosinya dia berubah. Dan di situ tiba-tiba gue inget ekspresinya Vano waktu lagi teleponan. Iya, maaf. Iya, ada di sana. Oke, kita tos dulu. Kata Kamu Putus. Suatu tempat makan untuk jadi tempat momen putusnya si Nesya dan Vano. Dan Nesya pun berhasil untuk mengajak si Vano datang ke kafe itu dan semuanya sudah dipersiapkan dengan rapi oleh tim Kata Kamu. Udah nih, semuanya udah gue ready mau untuk bapaknya, Omat. Oke, yuk. Semuanya ready yuk. Oke, mau. Oke. Di sana kita sudah mempersiapkan 3 orang tamu spesial untuk Vano. Lapor. Kan? Udah saya. Bisa aja sih kamu. Lapor dong. Enggak, minum aja. Lapor. Tapi dua ya? Iya. Minumnya. Kalau menurut gua, dia ini emang sayang sama si Nesya gitu loh. Iya, cuma tuh caranya salah, mau nggak Oke. kayak gini. Dan cara dia sayang sama si ceweknya juga maksa banget. Iya, makanya itu nah ini dia masih bisa sweet sama pacarnya gitu loh kan. Tadi katanya mau ngomong. Ngomong apaan? Kamu sayang sama aku? Sayang kan sama aku? Sayang dong. Hubungan kita kan udah lama. Otomatis kamu sayang banget sama aku kan? Sayang aku itu gak terukur. Luas banget sama kamu. Luas banget. Cuma ada satu hal yang aku pengen ngomongin. Sini dulu. Tunggu. Ini bukan dari Enggak, teman-teman kamu. itu gak ada katakan putus atau apa tuh udah gak ada. Bener ya sayang ya? Aku bener mau ngomong sama Oke. kamu. Sebenarnya aku tuh udah gak tahan sama sifat kamu selama ini. Nesya bilang kalau dia nggak nyaman ngejalin hubungan sama si Vano kalau Vanonya ini emosi banget sama dia. Aku udah gak tahan sama sifat kamu yang selalu kayak gitu sama aku. Nesya. Kamu tahu nggak? Aku tahu hubungan kita udah lama. Tapi kamu selalu ngekang aku. Aku banyak pengorbanan sama kamu, Nesya. Aku tahu, tapi kamu mikir gak? Aku harus mikir apa lagi?
cara kamu posesif sama aku. Aku posesif sama kamu, gak usah nangis. Aku gak bisa kamu lihat kamu nangis, ya. Kalau kamu udah bisa lihat aku nangis, kamu Nesya. siapa yang bikin aku nangis? Aku gak pernah bikin kamu nangis. Dia cinta banget sama Nesya. Tapi cara dia memperlakukan Nesya ini seperti orang yang tidak cinta sama si Nesya sama sekali. Aku udah sayang banget sama kamu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kamu selalu bikin aku tertekan di sini. Yang Nesya, please Nesya, jangan nangis. Aku masih Aku punya hati, Mano. Nesya, Aku jangan gak nangis. bisa diginiin terus. Aku capek sama sifat kamu yang posesif. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Mungkin memang dia sayang sama ceweknya, tapi caranya salah, gengs. Tapi di sana yang gue lihat Vanunya ini tidak mencoba untuk ngerti Nesya, tapi malah marah-marah sama Nesya. Aku capek sama sifat kamu yang posesif. Aku sakit. Sakitnya apa? Nesya ini satu kontak pun cewek nggak ada, Kak. Satu kontak cewek nggak ada di sini, kecuali om aku. Kurang apa sayang apa sama kamu? 5 tahun aku nunggu kamu, 5 tahun. Jangan nangis. Tapi aku tertekan sama kamu. Sekarang- Kamu ngertiin aku dong. Sekarang cek. Sekarang Aku cek. gak mau karena aku Sekarang percaya cek, sama kamu. Nesya. Aku nggak mau tahu ya. Sekarang cek. Aku gak mau karena aku percaya sama kamu. Apa?